Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun saat ini berada. Izinkan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan Kristus atas kuasa maut. Dia dibangkitkan, maut telah dikalahkan, keselamatan dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini Sapaan Gembala 11 April 2023, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Ia dibangkitkan. Bacaan firman Tuhan yang saya pilih didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca sesudah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau minggu ini kami kembali merayakan Paskah yang menjadi bukti nyata bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah menang, Kristus dibangkitkan, menjadi bukti bahwa jaminan keselamatan kehidupan kekal menjadi anugerah yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini kembali kami akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya boleh meneguhkan iman percaya kami akan Kristus yang telah dibangkitkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11 saya akan baca ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang Kristen, hari Paskah merupakan hari kemenangan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara yang ikut menghayati puasa Prapaskah selama 40 hari kecuali hari Minggu, maka hari Paskah hari yang dinanti-nantikan. Karena itu puncak dari kemenangan mengalahkan ego, nafsu, kedagingan. Sehingga Paskah menjadi hari yang begitu dinanti-nanti dan begitu berkuasa. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi sebagian orang, Kristus yang dibangkitkan itu masih menjadi sebuah momok, bayang-bayang yang menakutkan. Bahkan bisa menjadi sebuah berita kebodohan. Masa iya orang yang 3 hari mati bisa bangkit, hidup lagi? Kawin kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang percaya, kita semua semakin hari semakin ditegaskan bahwa berita tentang kebangkitan Kristus
adalah peristiwa historis. Artinya benar-benar terjadi dan banyak bukti ilmiah yang membuktikannya. Dan yang utama adalah banyak kesaksian dari orang-orang yang benar-benar menyaksikan langsung dan itu dicatat dalam kitab suci. Bahkan yang lebih penting untuk menjadi perhatian kita, peristiwa ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semuanya merupakan penggenapan dari kitab suci. Itulah yang menjadi kesaksian Paulus, bagi saudara, pada jemaat di Korintus yang pada saat itu ternyata masih banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu Paulus menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Karena pada saat itu jemaat di Korintus diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Sehingga perlu untuk Paulus menjelaskan peristiwa Yesus dibangkitkan. Pertama-tama, saudara, kita melihat Paulus menegaskan bahwa kematian Yesus merupakan dasar dari keselamatan manusia. Pernyataan yang mengatakan Kristus mati karena dosa-dosa kita di ayat yang ketiga mau memberikan penegasan jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak akan memiliki keselamatan itu. Yesus mati sebagai kurban pengganti karena dosa kita. Ia mati untuk menebus kita. Sehingga melalui kematiannya itu kita dapat bersekutu dengan Allah. Diperdamaikan dengan korban Kristus yang sempurna. Itu dasar alasan kenapa Kristus mati di kayu salib. Yang kedua, Paulus juga menjelaskan bahwa Kristus yang mati di kayu salib itu akhirnya juga dikuburkan. Di peristiwa Minggu Paskah, perempuan-perempuan yang hendak memberikan wewangian kepada mayat. Ketika sampai dikubur, kubur kosong. Kita memperingati dalam Paskah subuh. Ada drama perempuan yang melihat kubur kosong. Ini mau menegaskan bahwa kubur itu benar-benar ada. Dan peristiwa kubur kosong menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Pertanyaannya yang perlu menjadi permenungan. Yang relate dengan yang pertama. Kalau tidak dikuburkan. Kalau tidak mati dulu, kenapa harus dikuburkan? Oleh sebab itu menjadi penting bahwa kematian dan penguburan adalah rangkaian kejadian yang harus terjadi dialami oleh Yesus. Dan yang terpenting, ayat yang keempat menjadi tema kita. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Saudara, Paulus juga sebagai seorang ahli Taurat, murid Gamaliel yang terkenal, dia tidak asal-asalan menuliskan suratnya. Dia memakai referensi-referensi kitab suci. Apa yang kita baca ini merupakan referensi dari Mazmur 100, Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yang mau menegaskan kepada jemaat Korintus pada saat itu bahwa pada hari yang ketiga Kristus sudah bangkit. Ini menjadi bukti bahwa apa yang menjadi rangkaian perjalanan Yesus, peristiwa salib, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semua juga sudah tertulis dalam kitab suci dan tergenapi dalam diri Tuhan Yesus. Lalu yang selanjutnya, keraguan orang Korintus akan kebangkitan Yesus dijawab oleh Paulus dengan memberikan bukti bahwa ada banyak orang melihat Yesus. Ada saksi-saksi hidup yang pada saat Paulus menuliskan surat ini, mereka masih hidup. Siapakah mereka? Mereka adalah yang pertama, Kefas, atau yang disebut juga dengan Simon Petrus. Kemudian ada ke-12 rasul. Dalam hari ini ke-12 rasul, tidak termasuk Yudas ya. Di perjanjian baru, di kisah para rasul, dicatat bahwa ada pengganti ya yang sudah menggantikan Yudas. Jadi sudah ada 12 rasul. Paulus sendiri juga memberikan kesaksian tentang itu. Kita ingat bagaimana Paulus bertobat sebelumnya yang bernama Saulus. Dalam perjalanannya menuju Dansik, Yesus menampakkan diri kepadanya. Mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku?
Lalu dia mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, hal-hal yang menjadi bukti nyata itu dituliskan Paulus untuk meneguhkan iman percaya di Korintus bahwa Yesus benar-benar dibangkitkan. Dia mengalami sendiri penampakan atau Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Dan menjadi poin kita bagi saudara yang saya ajak untuk kita perhatikan dengan kerendahan hati Paulus, orang yang sudah menyaksikan Yesus secara pribadi mengalami perubahan yang drastis, yang menyeluruh, yang mengakar dari hidupnya yang awalnya adalah penganiaya jemaat, dia tuliskan sendiri tadi. Kemudian dia berbalik menjadi Rasul Kristus yang luar biasa hebatnya. Tapi sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk saat ini meyakini, mengimani bahwa Kristus, ia yang dibangkitkan itu juga masih terus menampakkan diri kepada manusia. Meskipun kita tidak menyaksikan langsung, Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 29 mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Biarlah kita meskipun kita tidak melihat langsung rupa Yesus dalam keseharian kita seperti penampakan yang dialami para murid ataupun Rasul Paulus. Bukan berarti Kristus tidak bangkit. Dia bangkit, dia hidup. Dan dia terus hadir dan berkarya di tengah dunia ini. Melalui kuasa Roh Kudusnya yang diutus, dikirimkan kepada para rasul, termasuk kepada Paulus, juga terus masih hadir dalam diri kita, hidup kita. Masa kini, masa datang hingga akhir zaman. Kristus hadir berkarya melalui kuasa Roh Kudusnya. Maka kita harus terus percaya bahwa Kristus benar-benar dibangkitkan dan masih akan hadir dalam diri kita dengan berbagai peristiwa kejadian hidup tentunya yang utama melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama seperti saat ini. Selamat merayakan Paskah, selamat menyaksikan ia yang dibangkitkan itu terus hadir dan berkarya, memenangkan banyak jiwa, menyatakan kasih Tuhan yang membuat orang semakin banyak percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh dan kita akan menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan yang baik dan indah saat ini, kami bersyukur boleh kembali merayakan Paskah di tahun 2023 dengan lebih indah bahkan megah, dengan berbagai drama, dengan berbagai puji-pujian, iringan yang indah dan megah. Biar itu semua boleh menjadi kesaksian nyata bagaimana kami percaya bahwa Kristus benar-benar dibangkitkan. Dan dia terus menginspirasi dan memberi energi kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup hingga masa kini dan masa datang. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap karya kehidupan mereka, terutama untuk panitia Paskah yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami boleh menghayati masa raya Paskah tahun ini. Tuhan berkati karya pelayanan mereka, terutama juga untuk aksi puasa Paskah yang pada hari ini salurkan di GITJ Siliwangi Singkut dan esok hari akan diserahkan untuk pos PI suku anak dalam Sorolongon Jambi. Tuhan memberkati bukti nyata kasih kami Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Boleh benar-benar diberkati Tuhan sehingga mereka yang menerimanya menjadi sukacita berkat yang dari Tuhan sendiri. Kerangkaian berkat pelayanan ini para utusan boleh mengerjakan dengan baik dalam lindungan kasih anugerah Tuhan, kembali pulang ke Jakarta dengan selamat dan sehat. Syukur boleh bertemu dengan keluarga, semuanya dengan sukacita, untuk juga melanjutkan karya kehidupan dan pelayanan yang kami doakan untuk persiapan KPI 18 Mei dan juga untuk doa menjelang Pentakosta dan Pentakosta di akhir Mei nanti. Panitia juga terus diberikan semangat hikmat untuk boleh menyiapkan dengan baik. Kami bersyukur saat ini mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari Senin 10 April, Ketua Darmawan Girsang, ada Saudara Ivan Antonius, Saudari Indah Sari, Saudara Pradipta Satria Pamungkas, ada Caroline Afrilis Saputro, ada
Pendeta Ima Frontantina Simamora, juga yang pada hari ini tanggal 11 April. Ada Magdalena Aryani Hartanto, Niko Erlando, dan saudara Nicholas Wais Saragi. Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan limpahkan rahmat sukacita Tuhan agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, sukacita, hidup bersama dengan orang-orang terkasih dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang sedang bersekolah, studi, berikan hikmat bijaksana, kesungguhan dan ketukunan. Mereka yang bekerja, berikan sukacita, kesungguhan, agar karya pekerjaan mereka menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang menantikan pasangan hidup, Tuhan memberkati, agar mereka menemukan pasangan hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu dan juga rencana Tuhan. Kami serahkan hidup kehidupan umat-Mu Tuhan dalam anugerah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Doa ini kami minta kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.